Halo guys, kenalin nih, kami dari kelompok F Universitas Trisakti, yang dimana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Kurniawan, Daniel Jefferson, Tubagus Razan, Muhammad Dafa, Fatur Rahman Huda, Muhammad Afif. Kelompok kami ingin memperkenalkan proyek kami yang berjudul Pancasila Cerdas. Di era digital yang serba cepat ini, kita sering mendengar berita tentang degradasi moral di kalangan pelajar. Mulai dari kasus perundungan, ketidakjujuran akademik, contohnya seperti mencontek, hingga kurangnya rasa empati terhadap sesama. Pertanyaannya, apakah metode pembelajaran konvensional di kelas sudah cukup untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam hati generasi muda kita? Benar sekali, Gen Z dan Gen Alpha adalah generasi visual dan interaktif. Mereka tumbuh dengan teknologi. Jika kita hanya mencekoki mereka dengan teori hafalan tentang moral, nilainya seringkali tidak terserap menjadi karakter. Oleh karena itu, kami melihat sebuah peluang. Bagaimana jika pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila tidak diajarkan melalui ceramah, melainkan dialami langsung melalui sebuah simulasi? Inilah latar belakang terciptanya proyek kami. Maka dari itu, kita memperkenalkan proyek kami yang berjudul Pancasila Cerdas, sebuah game 2 dimensi yang mensimulasikan kehidupan seorang siswa sekolah di Indonesia. Tujuan utama kami sederhana namun berdampak. Kami ingin menciptakan media pembelajaran interaktif, yang dimana pemain harus mengambil keputusan moral dalam situasi sehari-hari. Game ini memaksa pemain untuk berpikir, apa yang harus saya lakukan agar sesuai dengan hati nurani dan nilai Pancasila. Mari kita masuk ke fitur game. Yang pertama, sistem interaksi dan konsekuensi. Dalam game ini, pemain akan bertemu dengan berbagai karakter, seperti guru, teman, atau ketua OSIS. Pemain akan dihadapkan pada pilihan, apakah kamu akan berkata jujur meski sulit, atau memilih jalan pintas. Pilihan ini akan mempengaruhi jalan cerita dan bagaimana karakter lain merespon kita. Selain aspek sosial, kami juga menyematkan fitur lain, contohnya seperti fitur akademik interaktif. Kami memiliki sistem kelas nyata seperti PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Pemain juga harus mengikuti kuis dengan berbagai tingkat kesulitan, contohnya easy, medium, hingga hard. Uniknya, kuis ini tidak hanya menguji hafalan, tapi juga pemahaman konteks. Setelah kuis, pemain mendapatkan report card atau raport yang mengevaluasi kesalahan mereka. Raport ini mendorong budaya evaluasi diri. Agar pemain tetap termotivasi, kami menerapkan sistem progression. Setiap kali pemain berhasil menyelesaikan masalah dengan baik ataupun mendapatkan nilai yang bagus, mereka mendapatkan XP atau experience points yang gunanya untuk menaikkan level karakter mereka. Kami juga memiliki siklus hari yang realistis. Pemain harus mengatur waktu antara belajar, bersosialisasi, dan istirahat. Jika ada tugas yang belum selesai, pemain tidak bisa tidur sembarangan. Ini mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Dan tentu saja, hidup sekolah tidak melulu soal belajar. Kami menyertakan mini games seperti penalti kick saat pelajaran olahraga. Secara keseluruhan, game ini adalah miniatur kehidupan sekolah. Kami mengintegrasikan teknologi Godot Engine untuk menciptakan pengalaman visual pixel art yang nostalgic namun kaya akan fitur. Harapan kami, melalui game ini, anak-anak Indonesia tidak lagi menganggap Pancasila hanya sebagai simbol di dinding kelas, melainkan sebagai pedoman hidup yang asik untuk dipelajari dan juga diterapkan. Belajar moral, mengasah kejujuran, dan membangun karakter untuk Indonesia yang lebih baik.